Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Sedlina dari kelas 12 IPA 2 akan menceritakan isi dari novel Di Bawah Lindungan Ka'bah yang ditulis oleh Hamka. Saya akan menceritakan atau membacakan kembali di bagian 2, yaitu tentang anak yang kematian ayah. Masa saya masih berusia 4 tahun, ayah saya telah wafat. Dia meninggalkan saya sebelum saya kenal siapa dan bagaimana rupanya. Hanya di dinding masih saya dapati gambar-gambar semasa ia masih muda, yang gagah dan manis. Ia meninggalkan saya dan ibu dalam keadaan yang sangat melarat. Rumah yang kami tempati hanyalah sebuah rumah kecil yang telah tua, yang lebih pantas kalau disebut dengan gubuk atau dangau. Kemiskinan telah menjadikan ibu putus harapan memandang kehidupan pergaulan dunia ini. Karena tali tempat bergantung sudah putus dan tanah tempat berpijak sudah terban. Hanyalah saya tinggal jarak semata tempat dia menggantungkan pengharapan untuk zaman yang akan datang, zaman yang masih gelap. Meskipun masa itu ibu masih muda dan ada juga dua tiga orang dari kalangan saudagar-saudagar atau orang yang berpangkat yang memintanya menjadi istri, tetapi semuanya telah ditolaknya dengan perasaan yang sangat terharu. Hatinya masih belum lupa kepada almarhum ayah. Semangatnya boleh dikatakan telah mengikut keguguran. Di waktu malam, ketika akan tidur, kerap kali ibu menceritakan kebaikan ayah semasa beliau hidup. Ia seorang yang terpandang dalam pergaulan dan amat besar cita-citanya jika saya besar. Akan mengarahkan saya masuk ke sekolah supaya menjadi orang yang terpelajar. Masa itu daun sedang rimbun, bagai senandung kembang dan buah sedang lebat. Orang pun berdatangan, berdayun-dayun menghampirkan diri, mengatakan mama mereka itu bersaudara, berkarib, berfamili. Rumah tangga senantiasa mendapat kunjungan dari kiri dan kanan. Tetapi setelah perniagaan ayah jatuh dan kemelaratan menjadi ganti, segala kesenangan itu tersisihkan. Kedua lelaki istri itu dari pergaulan tersisih dan renggang dari sedikit ke sedikit. Lantaran malu, ayah pindah ke kota Padang, tinggal dalam rumah kecil yang kami diami, supaya namanya hilang sama sekali dari kalangan kaum kerabat itu. Ibu pun menunjukkan kepadaku beberapa doa dan bacaan yang menjadi wirid dari almarhum ayah semasa mendiang hidup. Menghampirkan pengharapan yang besar-besar kepada Tuhan, seru sekalian alam, memohon belas kasihannya. Karena di dalam umur yang semuda itu telah ditimpa sengsara yang tidak berkeputusan. Tidaklah sempat saya meniru meneladani teman sesama anak-anak. Di waktu teman-teman bersukaria, bersenda gurau, melepas hati yang merdeka, saya hanya duduk diam di dalam rumah di dekat ibu, mengerjakan apa yang bisa saya bantu. Kadang-kadang ada juga saya disuruhnya untuk bermain, tetapi hati saya tidak dapat gembira sebagaimana teman-teman itu. Karena kegembiraan bukanlah saduran dari luar, tetapi terbawa oleh sebab-sebab yang boleh mendatangkan gembira itu. Apalagi kalau saya ingat bagaimana dia kerap kali menyembunyikan air matanya di dekat saya, sehingga saya tidak sanggup untuk pergi
dari sampingnya. Setelah saya agak besar, saya lihat banyak anak-anak yang sebaya dan menjajakan kue-kue. Maka saya meminta kepadanya supaya dia sudi pula membuat kue-kue itu. Saya sanggup menjualkannya dari lorong ke lorong, dari satu beranda rumah orang ke beranda yang lain. Mudah-mudahan dapat peringatan dan keringanan agar sedikit tanggungan yang berat itu. Permintaan itu terpaksa dikabulkannya, sehingga akhirnya saya menjadi seorang anak penjual kue yang terkenal. Hatinya kelihatan duka memikirkan nasib saya. Anak-anak yang lain di waktu pagi masuk bangku sekolah, sedangkan saya sendiri tidak. Laba penjualan kue itu hanya cukup untuk makan sehari-hari kami. Orang lain pun tidak ada tempat meminta bantu. Sakit senang adalah tanggungan sendiri. Umur saya telah masuk 6 tahun. Setahun lagi sudah mesti menduduki bangku sekolah. Walaupun sekolah yang semurah-murahnya. Sekolah di desa misalnya. Tetapi yang akan menolong dan membantu tak ada sama sekali. Tapi ibu kelihatan tidak putus harapan. Ia berjanji akan berusaha supaya kelak saya menduduki bangku sekolah. Membayarkan cita-cita almarhum suaminya yang sangat besar berangan-angan supaya kelak saya menjadi orang yang terpakai dalam pergaulan hidup.